Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kelembaban. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Al-Artur Arya Gading sebagai moderator pada diskusi kali ini, dan teman-teman saya Irsyah Nalia Adis, Hestiani, Randa Ahman, Mustika Putri Anugrah Wardani, Nur Alifa Mulia Madani, Nur Afiyah, Rahmanur Iza, dan Reica Dwi Afriliana. Next. Baik, selanjutnya mari kita langsung saja ke materi yang pertama terkait kelembaban absolut, kelembaban relatif, dan higroskopis. Kepada pemateri 1, Elza Mulia, saya persilahkan. Terima kasih, langsung saja. Kelembapan udara adalah konsentrasi uap air di udara. Secara sederhana, kelembapan udara adalah banyak sedikitnya uap air yang melayang di udara. Kelembapan air ini erat kaitannya dengan suhu, namun tidak selalu berbanding lurus antara suhu dengan kelembapan. Perbandingan suhu dan kelembapan sangat fluktuatif, tergantung dengan variabelnya, seperti radiasi matahari, tekanan udara, gerakan udara, aktivitas manusia, peralatan elektronik, perabot, dan lain-lain. Uap air kelembapan dapat berasal dari penguapan air sungai, danau, telaga, penguapan tumbuhan, migrasi hewan, ataupun manusia. Kelembapan ruangan cenderung berasal dari penguapan pada air yang merambat atau meresap dari lantai, dinding, dan manusia. Kelembapan ruangan sangat dipengaruhi oleh kondisi bahan lantai, dinding, aktivitas manusia, perabot ruangan, sarana pendukungnya, ventilasi, pintu, dan jendela. Adapun angka konsentrasi pada kelembapan udara ini dapat diekspresikan dalam kelembapan absolut dan kelembapan spesifik atau kelembapan relatif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita berlanjut ke materi kelembaban mutlak, kelembaban relatif yang akan disampaikan oleh pemateri Saudari Irsyah Nalia. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja. Menurut Susano dan kawan tahun 2020, kelembaban penyimpanan atau produksi merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas atau mutu produk agar memenuhi syarat. Salah satu faktor dalam penyimpanan yang perlu dikhawatirkan yaitu kelembaban. Nilai kelembaban ruangan yaitu 50 sampai 70. Jenis kelembaban yaitu absolut, kelembaban absolut jangan dalam satuan gram. Selain itu, kelembaban absolut juga dapat diartikan kandungan uap air dapat dinyatakan dengan massa air tekanannya persamaan aktual dengan keadaan jenuhnya atau pada kapasitas udara untuk menampung uap ini. Selanjutnya ada kelembaban relatif. Kelembaban relatif adalah perbandingan antara jumlah air dalam udara dan jumlah air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Dapat juga diartikan sebagai kelembaban yang membandingkan antara kandungan tekanan uap air aktual dengan kapasitas udara untuk menampung uap air. Kapasitas udara untuk menampung uap air tersebut pada keadaan jenuh ditentukan oleh suhu udara, sedangkan defisit tekanan uap air adalah selisih H antara tekanan uap jenuh dan tekanan uap aktual. Sekian penjelasan singkat dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.
Selanjutnya kita berlanjut ke materi kondisi ideal kelembaban yang akan disampaikan oleh Saudari Hutami Firanda Rahman. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, langsung saja. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit. Jika kelembapan ruang penyimpanan melebihi kesetimbangan relatif bahan, maka bahan akan menyerap kelembaban yang berlebih selama penyimpanan. Selama penyimpanan akan meningkatkan kerentanan terhadap pertumbuhan sebuah mikroorganisme. Sementara itu, jika kelembapan ruang penyimpanan lebih rendah dari kadar air pangan, maka pangan akan mengalami rehidrasi. Jadi, saya dapat simpulkan bahwa kondisi yang ideal adalah jika kelembaban lingkungan sama dengan bahan obat, sehingga tidak akan terjadi air dari lingkungan bahan atau sebaliknya. Penyimpanan bahan baku dan produk harus dilakukan pada suhu dan kelembaban keamanan, efektivitas, dan kualitas bahan baku maupun produk. Sesuai dapat mempengaruhi efek zat aktif yang terkandung dalam suatu obat. Struktur obat tersebut dapat menghasilkan efek yang berbeda dari yang seharusnya. Contohnya, pada obat antibiotik seperti ampicillin, erythromycin, dan furosemid dalam bentuk injeksi. Nah, jika obat ini disimpan dalam suhu ruang yang tidak sesuai, maka waktu kadaluarsa obat ini dapat 1 tahun lebih cepat daripada seharusnya. Maka dari itu, hal yang perlu dilakukan sebagai seorang farmasis melakukan monitoring, yaitu pengukuran dan pencatatan suhu dan secara berkala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Langsung saja kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait higroskopis yang akan disampaikan oleh Saudari Mika Putri. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, di sini kan materi higroskopis. Higroskopis adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul cairan dari lingkungannya, baik melalui absorpsi atau adsorpsi. Satu zat dikatakan higroskopis bila zat itu mempunyai kemampuan menyerap molekul cairan dengan baik. Karena bahan-bahan higroskopis memiliki afinitas yang kuat terhadap kelembapan udara, biasanya disimpan di wadah yang tertutup. Higroskopisitas merupakan sifat fisika yang perlu dipertimbangkan, karena sediaan yang bersifat higroskopis akan mengadsorpsi lembab dan akan berdampak pada stabilitas zat aktif. Obat-obat yang berbentuk garam biasanya memiliki sifat higroskopis. Contoh obat dalam bentuk garam diantaranya efedrin sulfat, hiosiamin sulfat, dan fenobarbital sodium. Baik, itu dia materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya materi higroskopis tablet dan serbuk akan dijelaskan oleh Saudari Nur Afiah. Kepada saudari saya persilahkan. Nah, baik, rute pemberian obat oral merupakan rute yang paling banyak dilakukan untuk obat yang berefek secara sistemik. Setidaknya 80% obat yang menghasilkan efek sistemik diberikan secara oral. Salah satu bentuk sediaan padat oral adalah tablet. Tablet merupakan bentuk sediaan yang memiliki banyak keuntungan, diantaranya mudah untuk dikonsumsi, biaya produksi yang lebih rendah, serta stabil dalam penyimpanannya. Tablet memberikan kenyamanan dan keamanan untuk pemberian zat aktif farmasi dengan stabilitas fisikokimianya yang baik dan memberikan dosis yang akurat dibandingkan dengan bentuk sediaan larutan. Kualitas dan karakteristik suatu sediaan tablet harus memenuhi standar yang dapat diterima. Mempertahankan kualitas tablet bertujuan untuk menghasilkan obat dengan jaminan efikasi, keamanan, dan penampilan yang baik. Dengan mengetahui sifat bahan baku, masalah yang terjadi dalam formulasi dapat dideteksi. Higroskopitas merupakan salah satu parameter kritis yang menentukan kualitas dan desain tablet. Suatu bahan dikatakan higroskopis apabila terjadi peningkatan terjadi peningkatan berat lebih dari 2% ketika ditempatkan pada RH 66% temperatur ruangan selama 24 jam. Nah,
pada higroskopitas tablet merupakan suatu parameter kritis yang menentukan kualitas dan desain tablet. Suatu bahan dikatakan higroskopis apabila terjadi peningkatan berat lebih dari 2% ketika ditempatkan pada RH 66% temperatur ruangan selama 24 jam. Sedangkan pada higroskopis serbuk di higroskopis merupakan serbuk yang mampu menangkap uap air di lingkungan sehingga serbuk menjadi basah. Peraturan Menteri Kesehatan menyatakan beberapa pengertian dari penyimpanan obat, yakni sebagai berikut. Salah satunya, penyimpanan adalah suatu kegiatan pengaturan obat agar terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia agar aman dan mutunya terjamin. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Hanya untuk jaga stabilitas jawaban akan dijelaskan oleh Saudari Nur Ali. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada menjaga stabilitas sediaan terhadap kelembapan. Yang pertama adalah yang non-excipient secara luas telah diakui dapat mempertahankan stabilitas zat aktif yang sensitif terhadap kelembapan. Beberapa excipient dapat menarik kelembapan dan menstabilkan zat aktif yang sensitif kelembapan. Hal ini dapat situasi di mana excipient yang bersifat higroskopis dapat menstabilkan obat yang sensitif terhadap kelembapan. Selanjutnya ada penyalutan. Nah, prosedur yang digunakan pada ini bertujuan untuk salah satunya adalah estetika. Nah, bentuk sediaan pada farmasi dengan penyalutan adalah prosedur yang digunakan untuk berbagai tujuan, diantaranya seperti estetika, menutupi bau, dan perlindungan dari kondisi lingkungan seperti kelembapan. Nah, bentuk sediaan air obat dengan penyalutan yang tepat memungkinkan untuk melindungi zat-zat aktif yang bersifat sensitif terhadap kelembapan. Nah, bahan penyalut hidrofobik di alam dapat digunakan untuk mencegah masuknya uap air ke dalam sistem dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada penggunaan pengemasan atau kemasan. Nah, pengemasan adalah suatu metode untuk melindungi produk farmasi terhadap pengaruh luar. Kemasan dari obat-obatan biasanya memberikan beberapa peran, diantaranya regulasi, keamanan, identitas, kenyamanan penanganan, dan kemudahan pengiriman. Nah, faktor eksternal yang dapat mengurangi kualitas atau potensi produk farmasi adalah diantaranya kelembapan, oksigen, kontaminasi, dan kerusakan mekanis. Selain itu, terdapat kemasan primer yang dimana digunakan pada sediaan tablet itu harus memenuhi standar, diantaranya harus inert dan tidak berinteraksi dengan zat-zat aktif. Contohnya dapat digunakan blister dan strip. Selain itu, kemasan juga harus melindungi sifat fisik, aman terhadap kerusakan, dan dapat melindungi identitas produk terhadap partikel-partikel seperti partikel kimia, biologis maupun fisik. Seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan terkait penyimpanan sediaan obat higroskopis yang akan dijelaskan oleh Saudari Rahma Nur Aliza. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, pada penyimpanan sediaan obat higroskopis, sebaiknya bahan obat yang bersifat higroskopis harus dalam penyimpanan yang benar dan dalam wadah yang tertutup baik, karena obat yang bersifat higroskopis mudah menyerap air dan udara. Dapat kita lihat pada gambar, penyimpanan sediaan obat higroskopis yang baik meliputi ventilasi harus baik dan jendela terbuka, simpan obat di tempat yang kering, wadah harus tertutup rapat, dan pasang kipas angin atau AC. Bahan higroskopis akan cenderung menjadi lembab dan cake bila terkena udara lembab, seperti garam dalam saker, garam selama cuaca lembab, karena afinitas mereka untuk kelembaban atmosfer. Bahan higroskopis mungkin memerlukan penyimpanan dalam wadah tertutup ketika ditambahkan ke makanan atau bahan lainnya, dengan tujuan mempertahankan kadar air zat tersebut, yang dikenal sebagai humektan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan pula terkait suhu simpan sediaan yang akan dijelaskan oleh Saudari Reja Dwi Afriliana. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, selanjutnya suhu simpan sediaan. Setiap obat memiliki kondisi penyimpanan yang spesifik. Oleh sebab itu, setiap obat harus disimpan sesuai arahan produsen yang biasanya telah disesuaikan dengan standar kualitas obat. Suhu penyimpanan obat dapat mempengaruhi sifat dan stabilitas atau ketahanan bentuk dan mutu obat tersebut. Suhu yang tidak sesuai dapat mempengaruhi efek zat aktif yang terkandung dalam obat. Struktur obat tersebut dapat berubah sehingga berpotensi membuat obat-obatan menjadi kurang manjur dan bahkan dapat menghasilkan efek yang berbeda dari yang seharusnya. Setiap produk obat memiliki spesifikasi suhu penyimpanan untuk mempertahankan kestabilan senyawa obat terhadap suhu tersebut. Dalam Farmakope Indonesia edisi 6, suhu penyimpanan obat dibedakan menjadi seperti yang terlihat pada slide, suhu kamar sekitar 15-25 derajat Celcius untuk sediaan paracetamol, antibiotik, zinc. Selanjutnya, suhu sejuk sekitar 8-15 derajat Celcius untuk sediaan injeksi seperti oksitosin. Dan suhu dingin sekitar 2-8 derajat Celcius untuk sediaan metil ergometrin. Dan yang terakhir, suhu beku sekitar di bawah 2 derajat Celcius untuk sediaan antihemoroid, stolak, subvagina, dan lain-lain. Nah, fasilitas pengadaan atau penyaluran obat harus memiliki sarana dan prasarana yang dapat mempertahankan serta mendukung stabilan obat sesuai dengan suhu penyimpanan. Oleh karena itu, kita sebagai farmasis harus memiliki pengetahuan tentang spesifikasi suhu penyimpanan dalam menyimpan sediaan obat. Sekian dari saya kembalikan ke Berto. Selanjutnya akan dijelaskan salah satu komponen terpenting dari kelembaban, yaitu terkait kelembaban relatif atau relative humidity, yang akan dijelaskan oleh Saudari Hestiani. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, berikutnya yaitu kelembapan relatif. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kelembapan relatif adalah perbandingan antara jumlah uap air yang dikandung udara dan jumlah uap air maksimal atau jenuh di dalam udara pada temperatur dan tekanan udara yang sama. Kelembapan relatif ini dinyatakan dalam persen. Adapun rumus dari kelembapan relatif yaitu kelembapan relatif sama dengan kelembapan mutlak dibagi jumlah uap air maksimal dikali 100%. Kelembapan relatif dapat dihitung dengan rumus yang lain seperti RH sama dengan E per ES dikali 100%, di mana RH sama dengan kelembapan relatif, E sama dengan kandungan uap air yang ada, dan ES yaitu tingkat kejenuhan untuk menampung air. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya penjelasan dari pemateri sebelumnya, saya akan membacakan kesimpulan dari kelembaban relatif dan absolut yang dapat diambil adalah tingkat hidroskopisitas yang tinggi dapat menimbulkan efek yang merugikan secara fisik dan kimia, sehingga menyulitkan secara farmaseutik dan menimbulkan masalah atau kesulitan dalam penanganan bahan aktif farmaseutik tersebut. Dari tingkat hidroskopisitas bahan aktif farmaseutik, peneliti dapat menentukan atau memastikan kondisi lingkungan atau RH yang diperlukan selama proses manufaktur sehingga dapat mempertahankan sifat awal atau inisial bahan aktif farmaseutik. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan, berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.